warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Fitri Hayati Naimah, NIM 43040190178. Saya jurusan Psikologi Islam Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan tentang filsafat manusia. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang manusia sebagai persona. Yang pertama, pengertian persona. Persona berasal dari bahasa Latin yang artinya topeng. Sedangkan dalam psikologi Carl Jung mengartikan persona sebagai wajah yang ditampilkan kepada dunia. Topeng atau persona dibentuk sejak seseorang mencapai usia 6-12 tahun, yaitu di saat orang belajar untuk diterima di masyarakat. Yang kedua, pengertian individu dan persona. Individu berasal dari kata individuum yang artinya tidak terbagi. Menurut Dr. Ellison, individu manusia itu unik karena memiliki dimensi lain dan bergabung di dalam satu individu, dan itu dapat berbeda dengan individu lainnya. Yang membedakan individu tersebut adalah unsur yang terdapat dalam individu. Contohnya, nama, warna kulit, mimik, sidik jari, gigi, dan hal-hal lainnya. Yang selanjutnya, manusia sebagai persona. Menurut Peter Singer, persona sebagai makhluk cerdas yang berpikir, bernalar, dan mempunyai kemampuan berpikir yang sama di waktu dan tempat berbeda. Terdapat pandangan terkait manusia sebagai persona, yaitu yang pertama pandangan ontologis, yang kedua pandangan psikologis, yang ketiga pandangan dialogis. Pandangan ontologis, dalam pandangan ini manusia ditekankan pada rasionalitas dan individualitas. Artinya manusia dilihat sebagai makhluk yang rasional dan bersifat individu. Pandangan psikologis. Pandangan ini meletakkan pribadi manusia dalam pandangan psikis, fokusnya pada emosi dan afeksi. Yang selanjutnya, pandangan dialogis. Pandangan ini mengaitkan antara hubungan individu dengan individu yang lain atau kelompok pribadi setiap manusia. Pribadi setiap manusia merealisasikan jiwa dan raganya dan relasi individu terhadap masyarakat. Nilai-nilai absolut pribadi. Manusia yang sadar dan bebas disebut pribadi atau person. Namun, terkadang kebebasan dan perkembangan itu terhambat oleh gangguan pada otaknya. Yang pertama, menjadi manusia dewasa. Manusia dewasa dapat menerima dirinya apa adanya, meskipun ada beberapa faktor eksternal seperti lingkungan yang ikut berperan. Yang kedua, manusia menjadi orang yang autentik. Manusia dapat menentukan diri sebebas-bebasnya dan sadar akan hal yang penting bagi hidupnya. Yang ketiga, kewenangan tidak berdasarkan kedudukan. Kewenangan bukan berdasarkan kedudukan, melainkan kepribadian. Manusia bertindak bukan berdasarkan pujian atau kritik, namun berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. Yang keempat, bersifat fleksibel. Manusia yang bersifat fleksibel telah mengetahui hal yang tepat, seperti mencurahkan emosi yang tepat berdasarkan keadaan di sekitar. Yang selanjutnya yaitu elemen-elemen manusia sebagai person. Yang pertama, self-present. Manusia mempunyai kesadaran akan dirinya sendiri dan dapat mengambil tindakan seperti mengambil jarak akan dirinya dan dunia luar. Yang kedua, self-determination. Manusia menggerakkan dirinya melalui alam bawah sadar, bukan dirinya sendiri. Hal tersebut berupa kejadian, bukan tindakan atau perbuatan. Yang ketiga, self-extensi. Self-determination mengendalikan adanya self-extensi. Identitas pada manusia bersifat dinamis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.